Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kami akan membacakan beberapa warta lisan Minggu 31 Oktober 2021. Untuk kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Bapak A.R. Dompas dan Ibu Trimulyani Ningsih. Melalui warta ini, kami menghimbau kepada segenap orang tua yang mempunyai putra-putri usia sekolah minggu untuk memotivasi putra-putrinya mengikuti sekolah minggu online. Untuk remaja atau pemuda, untuk memotivasi putra-putrinya agar dapat mengikuti kebaktian Komisi Muda pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 5 di GKI Wonosobo. Terima kasih atas perhatian dan dukungan segenap orang tua. Yang selanjutnya, Komisi Anak GKI Wonosobo merencanakan untuk menyelenggarakan perayaan Natal Sekolah Minggu pada bulan Januari 2022. Natal kali ini mengangkat sebuah tema Yesus lahir bebaskanku dengan menyuguhkan sebuah acara drama Kingdom of Paris dan menghadirkan pencerita Natal Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Untuk terlaksananya kegiatan di atas, kami sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari segenap orang tua dan warga jemaat melalui amplop persembahan untuk Natal Sekolah Minggu. Dana yang dibutuhkan sebesar 16 juta rupiah. Yang selanjutnya, rapat pengurus Kul Simeon Hana GKI Wonosobo diadakan pada hari Senin 1 November 2021 pukul 5 di GKI Wonosobo. Mohon kehadiran segenap pengurus Kul Simeon Hana GKI Wonosobo. Terima kasih. Diharap kehadiran segenap pengurus Komisi Anak GKI Wonosobo pada rapat rutin yang akan diadakan pada hari Selasa 2 November 2021 pukul 5 di Gedung Bina Kasih. Pada kebaktian Minggu 14 November 2021 pukul 6 akan dilantik pengurus Persekutuan Naomi masa pelayanan 2021 sampai 2023 oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma. Diberitahukan kepada anggota jemaat atau simpatisan bahwa pada kebaktian Minggu 7 November 2021 akan diselenggarakan persembahan unduh-unduh untuk gereja. Mohon partisipasi dan dukungan anggota jemaat simpatisan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang terakhir, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, sedang kotak biru untuk pembangunan Bina Kasih. Hari ini kita memasuki minggu terakhir dalam rangkaian bulan keluarga. Tuhan selalu hadir bersama kita untuk memulihkan dan membangkitkan semangat. Kini mari kita sambut hadirnya Sang Pemulih dengan bangkit berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kurang lebih sudah 1 bulan kita belajar bersama mengenal luka batin. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin. Sehingga keluarga-keluarga mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Kini mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Di dalam kesederhanaan kami Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami datang kepadamu. Saat ini kami ingin mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami belum membawa keluarga kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami juga masih mengutamakan ego kami di dalam keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami masih belum mencoba mengerti apa yang dirasakan orang tua kami, suami atau istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, opa-oma kami, dan seluruh keluarga kami. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki diri. Dan tolonglah kami juga sebagai gereja, agar kami mampu menjadikan gereja ini sebagai keluarga yang bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita menerima berita anugerah dari Kisah Para Rasul 13, ayat 38 sampai dengan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di hadapan Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan hikmat dari Engkau yang hidup di dalam diri kami, agar kami mampu membaca, merenungkan firman-Mu, dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian, pasal 50, dimulai dari ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Akan tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Mengapa kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dilanjutkan dengan Yakobus pasal 5 dimulai dari ayat 15. "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, pagi-pagi semangat. Baru Kiki yang paling kencang nih tadi. Coba sekarang kita harus pagi-pagi semangat yang lebih kencang lagi supaya kita dapat memulai dengan semangat. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah minggu terakhir di dalam bulan keluarga. Nah, jadi dalam 1 bulan ini kita belajar tentang keluarga. Lalu apalagi yang paling utama, di dalam 1 bulan ini kita belajar tentang pemulihan. Pemulihan seperti apa, berbagai macam bentuknya sudah kita pelajari selama bulan keluarga ini.
Dan hari ini di penutupan bulan keluarga kita akan sama-sama mengambil sebuah kesimpulan. Pemulihan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan terhadap keluarga kita. Tema kita hari ini adalah keluargaku dipulihkan. Bacaan kita hari ini juga ada dari 2 kitab. Nah, yang pertama kita lihat dulu bacaan kita yang pertama tadi, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita lihat bahwa saudara-saudara Yusuf ini menyadari bahwa mereka telah berbuat jahat terhadap Yusuf. Tapi karena Yusuf ini sudah memiliki pangkat, sudah memiliki kekuasaan, akhirnya mereka takut. Akhirnya mereka baru menganggap Yusuf saudara. Sama seperti sekarang ya. Zaman gak punya apa-apa, gak pernah dianggap saudara. Tapi giliran kita punya sesuatu, punya pangkat, punya jabatan, punya materi, saudara yang dari jauh, yang dari nenek buyut nomor berapa juga ngaku kita saudara. Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Giliran kita punya pangkat, punya materi yang luar biasa, misalnya tulang kita yang nomor berapa, pariban kita yang kemana, mengaku semua saudara. Saudara itu tulangku itu, itu Pak Deku. Pak D dari mana? Jadi ini nih nenek buyutku punya nenek, neneknya ini punya anak, anaknya ini punya ini. Nah, itu sama-sama nenek-nenek. Nah, hari ini juga sama kita lihat. Saudaranya Yusuf ini, semua takut akhirnya. Sampai bilang, nyuruh orang untuk datang sama Yusuf, tolong bilangin. Bapakmu ini dulu bilang, maafkan saudara-saudaramu. Ya padahal belum tentu bapaknya bilang seperti itu. Tapi karena Yusuf mendengar perkataan seperti itu, akhirnya dia menangis. Kenapa Yusuf sampai menangis? Dia bukan menangis karena rasa sedihnya, bukan menangis karena rasa takutnya, tapi dia menangis. Dia tersayat hatinya karena ternyata dia merasakan bahwa saudara-saudaranya ini belum tulus. Mengaku dia saudara, minta maaf sama dia hanya karena sekarang Yusuf sudah punya kekuasaan. Dia menangis. Dia menyadari bahwa saudara-saudaranya ini dekat sama dia, pengen minta maaf, pengen diampuni sama dia karena takut. Bukan karena menganggap Yusuf ini saudaranya. Bukan karena ketulusan dari saudara-saudaranya ini. Akhirnya dia menangis. Alah ternyata belum berubah dari dulu. Dia merasa, tadinya mungkin dia berpikir bahwa saudara-saudaranya ini akan menjadi saudara dia. Akan kembali dipulihkan. Tapi ternyata seperti itu. Nah lalu akhirnya setelah itu Yusuf merenungkan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau melalui serangkaian kejadian ini? Apa sih yang Tuhan mau dari peristiwa hidupnya Yusuf yang tadinya dibuang oleh saudara-saudaranya? Dia harus hidup dengan penuh perjuangan. Sekarang dia dapat jabatan, apa sebenarnya yang Tuhan mau? Sebelum dia emosi sama saudara-saudaranya, sebelum dia berpikir yang tidak baik tentang saudara-saudaranya, dia tanya dulu sama Tuhan, apa sih rencananya? Barulah Yusuf akhirnya bisa dipulihkan. Barulah Yusuf akhirnya bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nah, jadi kalau dari bacaan Kejadian 50 ini apa yang bisa kita ambil? Ketika kita mengalami konflik dengan keluarga kita, ketika kita ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati terhadap anggota keluarga kita, jangan dahulukan ego ataupun emosi kita. Apa yang harus didahulukan? Kita sadari dulu apa yang Tuhan mau terhadap diri kita dan keluarga kita. Kita harus mengalami pemulihan dulu di dalam diri kita.
baru kita bisa pulih bersama-sama dengan keluarga. Seperti itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengalami pemulihan dulu dalam dirinya, baru dia memulihkan saudara-saudaranya dengan mengatakan bahwa dia akan merawat saudara-saudaranya, bahkan hingga anak cucunya dirawat sama Yusuf. Lalu kita melihat bacaan selanjutnya dari Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Di sini dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Di ayat sebelumnya dibilang, kenapa ayat 15 berbunyi seperti itu? Karena ayat 14 dikisahkan kalau di antara kamu ada yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tapi di ayat 15 ini kita melihat bahwa yang namanya doa itu bukan tentang siapa yang mendoakan. Bukan tentang seterkenal apa yang mendoakan ini. Tapi doa itu adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita yang intensif dengan Tuhan. Di ayat sebelumnya kenapa ditulis harus mengundang penatua jemaat untuk mendoakan? Supaya di saat kita tidak bisa konsentrasi untuk berdoa, untuk menjalin hubungan yang intensif dengan Tuhan, ada orang lain yang mengingatkan kita, yang membantu kita berdoa. Nah, jadi jangan mentang-mentang setelah baca ayat ini langsung berpikir, wah kalau ada yang sakit langsung panggil penatuanya, kalau ada yang sakit langsung panggil pendetanya. Enggak. Kita pun bisa berdoa di dalam Tuhan. Karena bukan tentang siapa yang mendoakan, tapi yang lebih penting adalah iman kita. Imanlah yang menyelamatkan kita dan bisa menyembuhkan kita. Doa yang lahir dari iman. Lalu apa lagi? Di ayat 16 ditulis, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya bahwa bukan tentang siapa yang mendoakan. Tapi kita berbicara tentang saling mendoakan. Jika di dalam keluarga kita ada yang terluka, baiklah kita doakan. Saling mengaku dosa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya keterbukaan di dalam keluarga kita. Apa yang menyebabkan anggota keluarga kita itu sangat sulit sekali untuk terbuka, Bapak Ibu. Biasanya kan justru kalau anak-anak itu sangat sulit terbuka sama orang tua. Lagi mengalami apa, ya nggak pernah terbuka. Lagi merasakan apa, ya kadang, wah kalau bisa orang tua jangan sampai tahu deh. Kenapa biasanya terjadi hal demikian? Karena biasanya anak-anak tidak merasakan kenyamanan atau merasakan bahwa keluarganya itu adalah tempat yang aman untuk dia terbuka. Nah, akarnya dari mana? Biasanya waktu kecil ini seringkali mendapat tekanan atau trauma, atau mungkin pernah mendapat sesuatu yang menyakitkan dari keluarganya. Makanya kadang-kadang antar anggota keluarga saling tidak terbuka. Kalau dipelihara terus sampai dewasa, bahkan sampai sudah tua nanti, akhirnya apa? Ya keluarganya nggak akan pernah bisa menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis mungkin di depan aja ketika kita lagi ngumpul saat libur panjang atau misalnya Natal dan Tahun Baru, wah harmonis, tapi setelah liburannya selesai saling ngerasani. Ini loh mbakmu yang ini loh, ini loh mbakmu, ini loh masmu, ini loh adekmu. Wah katanya di belakang saling ngerasani. Nah itu karena apa? Karena tidak ada keterbukaan. Kenapa di dalam surat Yakobus ini diingatkan untuk saling mengaku dosa? Supaya antar keluarga kita itu bisa membuka hatinya untuk mengalami pemulihan.
Seperti tadi, kalau kita ngerasani di belakang saudara kita, kapan kita mau mendapat pemulihan? Ya akhirnya ya terus saja gitu. Bahkan ya ada kakak adik, ada saudara ya yang saling nggak mau ketemu. Oh, kalau ketemu itu, pokoknya, padahal dari kecil udah bareng-bareng. Dan keterbukaan, lalu kebiasaan untuk saling mendoakan, memiliki sebuah manfaat. Manfaatnya apa? Berarti kita mau membawa keluarga kita untuk memohon pemulihan dari Tuhan. Pemulihan inilah yang penting di dalam keluarga kita. Memang tidak mudah. Kalau kita mengalami konflik dengan orang lain di keluarga kita, mungkin kita akan lebih cepat mendapat pendamaian atau rekonsiliasi. Karena apa ya? Karena kita nggak ada ikatan khusus sama orang lain. Ada masalah ya udah, minta maaf, klarifikasi, selesai. Tapi kalau sama keluarga, kita ada ikatan batin. Kalau batin ini sudah terluka, ya udah akan susah sekali untuk diperbaiki. Makanya rekonsiliasi dalam keluarga itu justru lebih sulit, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Percayalah di balik setiap konflik dalam keluarga kita, pasti Tuhan akan menolong kita jika kita mau dipulihkan. Makanya di penutupan bulan keluarga ini, di minggu terakhir bulan keluarga ini, coba sama-sama kita pikirkan. Mungkin selama ini ada konflik-konflik yang tidak kita sadari dengan anggota keluarga kita. Mungkin selama ini ada rasa yang belum terungkapkan dengan anggota keluarga kita. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa keluarga kita ada yang terluka. Orang tua mungkin tidak menyadari bahwa anak-anaknya pernah terluka karena sikap orang tuanya. Anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa orang tuanya pun pernah terluka karena sikap anak-anak. Antara kakak dan adik mungkin tidak menyadari bahwa kakak dan adik kita pernah terluka karena sikap kita. Makanya sekarang adalah waktu kita untuk kembali memikirkan. Kita ternyata butuh pemulihan dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya keluarga kita dapat pulih? Yaitu dengan cara membangun relasi dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Kalau dia nggak punya relasi dengan Tuhan, mungkin dia tidak akan bisa memaafkan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya beneran jadi budak. Tapi karena dia memiliki relasi dengan Tuhan, akhirnya dia membuka hati. Seberapa sakitnya dia karena dibuang oleh saudara-saudaranya, akhirnya dia memaafkan saudara-saudaranya. Bayangkan Yusuf aja waktu itu dibuang, dijual, gak diakuin, akhirnya bisa membuka hatinya. Berarti bukan tidak mungkin bagi kita semua membuka hati untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Bangun relasi dengan Tuhan. Yang pertama diri kita pribadi dulu. Kalau kita sudah punya relasi dengan Tuhan, kita bawa keluarga kita untuk sama-sama memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Gimana caranya? Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam teori pendidikan Kristiani yang saat ini tengah ramai dikembangkan, pendidikan Kristiani itu yang paling kuat adalah melalui keluarga. Bukan dari sekolah, bukan dari kampus dan lain-lain, tapi justru dari keluarga. Gimana caranya supaya keluarga kita bisa punya relasi dengan Tuhan? Bisa dilakukan dengan cara hal yang mudah. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki anak-anak usia sekolah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang belum sekolah, coba biasakan. Sebelum anak-anak tidur atau istirahat, ajak anak-anak untuk berdoa bersama. Selain berdoa bersama, apalagi yang dilakukan? Ajak anak-anak untuk bercerita. Bercerita seperti apa? Hari ini apa sih yang dialami? Misalnya di sekolah, hari ini kamu ngapain, Dek? Di sekolah hari ini kamu
ketemu sama siapa aja, hari ini kamu ngapain aja, ajak anak bercerita. Tapi jangan cuma anak, ajak suami atau istri kita juga bercerita. Hari ini papa atau hari ini mama melakukan ini loh, hari ini papa sama mama sedih loh. Ungkapkan perasaan kita. Begitu juga untuk opa dan oma. Jika mungkin merasa anak-anak atau cucu mulai lupa sama opa omanya, ya nggak apa-apa. Setiap hari atau setiap malam kirimkan bisa WA, SMS atau telepon yang isinya harapan atau doa untuk anak-anak beserta cucu. Meskipun nggak dibalas ya nggak apa-apa, tapi kita paling tidak tetap mengirimkan harapan kita supaya apa, anak-anak dan cucu opa oma sekalian tahu bahwa opa oma selalu mendoakan anak-anak beserta cucu-cucu. Nah, setelah kita memiliki relasi, meskipun saudara kita menyakiti kita, kita akan bisa menyadari kehendak Tuhan. Kalau kita sudah bisa tenang, kalau kita sudah bisa mengampuni, kalau kita sudah bisa pulih dari luka hati kita terhadap saudara-saudara kita, percayalah bahwa kita akan menyadari apa sih yang Tuhan kehendaki dari setiap konflik keluarga kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki dari perseteruan misalnya antara kakak dan adik. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan hikmatnya kepada kita. Kenapa sih kok orang tuaku seperti ini? Kenapa sih kok anakku seperti ini? Kenapa sih suamiku seperti ini atau istriku seperti ini? Jadi percayalah bahwa ketika kita mengalami pemulihan, disitulah kehendak Tuhan terjadi. Dan hari ini kita juga diingatkan, selalu doakan keluarga kita. Meskipun kita tersakiti, jangan pernah lupa untuk mendoakan. Meskipun kita sedang berkonflik, jangan pernah lupa untuk mendoakan. Keluarga kita siapa aja selain keluarga inti, gereja kita ini juga adalah keluarga. Ketika Bapak Ibu berkumpul di tempat ini, ketika Bapak Ibu bersama-sama melihat tayangan YouTube mungkin yang belum bisa ke gereja, kita semua di sini adalah keluarga dan gereja kita ini adalah rumah untuk kita semua. Bagaimana caranya membuat rumah kita ini mengalami pemulihan? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dulu dengan mendoakan seluruh jemaat di GKI Wonosobo ini. Supaya keluarga kita atau rumah kita ini menjadi rumah yang indah. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari kita sadari dan bawalah setiap luka kita kepada Tuhan untuk dipulihkan. Dan jadikan keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan kita semua dan menolong kita semua untuk bisa menjadikan keluarga kita penuh dengan cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemulihan yang Engkau hadirkan bagi keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap luka, setiap rasa sakit, setiap rasa sedih maupun kecewa yang kami dapatkan dari keluarga kami. Karena kami menyadari bahwa di balik semua itu Engkau telah memiliki kehendak yang sangat indah untuk keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih berusaha untuk pulih. Kiranya Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan, Engkau jaga negara kami ini agar terhindar dari gelombang-gelombang pandemi yang selanjutnya. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat menunjukkan, menyatakan cinta kasih di dalam gereja kami ini. Tolonglah kami Tuhan agar kami mampu membuat gereja ini menyatakan kehendak-Mu. Dan Engkau juga ingatkan kami Tuhan untuk mau bersedia memberikan diri kami melayani Engkau selama kami masih bisa melayani. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang yang tengah dalam kondisi sakit atau perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang merindukan cinta kasih, kerukunan, atau pemulihan antar anggota keluarga. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang saat ini tengah memiliki pergumulan ataupun beban berat di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam setiap pergumulan. Kami juga percaya Engkau menopang kami di saat kami goyah. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan HUT GKI Wonosobo maupun persiapan Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Kiranya Engkau berkati kami agar dapat mempersiapkan dengan baik dan tetap menjaga, melindungi jemaat-Mu ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, ayat persembahan untuk hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah jemaat berikan, baik itu melalui kotak yang tersedia maupun transfer bank ataupun dalam bentuk yang lain. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Untuk kasih dan kemurahan yang senantiasa Bapa berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan jasmani maupun rohani, kebahagiaan, cinta kasih, kedamaian, dan kerukunan di dalam keluarga kami. Juga terima kasih untuk berkat-berkat yang senantiasa Bapa limpahkan bagi kami dari hari lepas hari. Dan pada saat ini Bapa, sebagian dari berkat yang telah kami terima, telah kami persembahkan. Biarlah persembahan ini berkenan ya Tuhan, dan semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senantiasa berserah dan bersandar dan mengucap syukur semuanya hanya di dalam nama-Mu. Amin.
Ajarku bahwa damai-Mu tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan hati yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menunduk, melainkan selalu sedia menghibur. Mau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa mulailah buka diri kita dan jadikanlah keluarga kita dipulihkan. Dan jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.